kacau nih guys, ada fenomena di Piala Dunia 2026 nanti di mana tidak ada satupun pemain dari Real Madrid yang masuk ke dalam skuad timnas Spanyol. Ini bener-bener chaos banget ya. Resmi untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, timnas Spanyol akan tampil tanpa satupun pemain Real Madrid di dalam skuad. Sebuah momen yang cukup mengejutkan mengingat selama bertahun-tahun Los Blancos selalu menjadi salah satu penyumbang pemain terbesar untuk La Roja. Kini era baru benar-benar terasa dengan wajah-wajah berbeda yang mengisi skuad Spanyol. Apakah ini pertanda perubahan generasi atau strategi baru timnas Spanyol? Dan keputusan ini benar-benar mengguncang fans dari Real Madrid itu sendiri. Bahkan ada banyak sekali narasi yang mengatakan bahwa pelatih dari timnas Spanyol mungkin dia seorang cules ya, sehingga dia anti Madrid gitu kan. Tetapi faktanya akan kita bedah. Jadi untuk pemain Real Madrid sekarang saat ini, ya memang tidak ada nama yang cukup besar ya, apalagi kayak abang-abangan yang bisa bermain di timnas Spanyol. Kalau di edisi Euro kemarin itu kan masih ada Dani Carvajal ya, di mana Dani Carvajal juga kan dia sebagai kapten dan performanya benar-benar ngangkat banget performa timnas Spanyol. Tetapi untuk edisi kali ini setahu gue Dani Carvajal sudah keluar dari Real Madrid dan performanya juga udah tidak bisa dipaksakan karena usia nggak bisa bohong ya guys ya. Jadi tidak akan tampil untuk Piala Dunia 2026. Ini masih wajar lah ini karena memang masalah performa. Lalu ada beberapa pemain lagi yang mungkin masih terbilang sangat muda ya. Tetapi yang menariknya di sisi yang lain, justru FC Barcelona menjadi klub yang menyumbangkan pemain paling banyak untuk timnas Spanyol ya, seperti sudah sebelumnya ya. Sebelumnya juga di edisi Piala Dunia 2010 juga kan dominasi starting line up-nya timnas Spanyol itu kan ya dari pemain-pemain Barcelona. Bahkan salah satu legend sepak bola mengatakan bahwa yang menang Piala Dunia 2010 itu bukan timnas Spanyol tapi Barcelona. Seperti yang kita tahu, 8 nama pemain Barcelona yang dipanggil ke timnas Spanyol, ini kan rata-rata mereka starter ya, bukan pemain pelapis. Yaitu ada Lamine Yamal, ada Pau Cubarsí, ada Dani Olmo, ada Pedri, ada Fermin Lopez. Meskipun Fermin Lopez karena dia operasi sehingga ada kemungkinan dia nggak bakal main di Piala Dunia ya. Lalu ada Joan Garcia juga. Masih banyak lagi, pokoknya totalnya ada 8 gitu kan pemain dari Barcelona yang membela timnas Spanyol dan sisanya adalah pemain-pemain di klub-klub lain La Liga kebanyakan ya. Sehingga hal ini juga menjadi sebuah perdebatan tetapi tidak bisa disalahkan juga karena memang mungkin ya ini adalah efek kelanjutan dari situasi Real Madrid saat ini di mana memang performa dari pemainnya juga kan agak lagi menurun juga ya, lagi down gitu kan. Dan pemain-pemain beda dari dulu. Kalau dulu itu kan ada pemain kewarganegaraan Spanyol yang menjadi ikon ya di kubu Real Madrid seperti yang kita ketahui kan ada Ramos, ada Arbeloa termasuk, ada Xabi Alonso, ada sang legend kiper yaitu Iker Casillas. Itu kan benar-benar pemain kewarganegaraan Spanyol yang menjadi pemain inti atau bintang di Real Madrid. Berbeda dengan sekarang karena Real Madrid yang sekarang itu guys, pemain-pemain inti atau bintangnya didominasi sama dua negara. Kalian bisa tebak gak dari negara mana? Yap, yang pertama ada dari Brazil. Selama bertahun-tahun ya, yang menjadi pemain bintang di Real Madrid itu ada Vinicius Junior, lalu ada Rodri, ada Rodrigo. Nah, terus ada sekarang ada ditambah ada Endrick ya kan. Nah, yang keduanya dari Prancis, di mana pemain inti atau bintang di Real Madrid adalah Kylian Mbappe, ada Camavinga, lalu ada Aurelien Tchouameni gitu kan. Sehingga ya memang alasan ini menjadi sebuah kebetulan ya karena memang beberapa pemain muda, pemain kewarganegaraan Spanyol yang membela Real Madrid itu relatif masih muda sehingga masih belum layak diberikan kepercayaan untuk tampil debut di Piala Dunia membela negara gitu kan. Sehingga ya memang
ini adalah kebetulan semata, tetapi ini sangat miris ya. Apakah nanti akan menjadi sebuah pertimbangan bagi manajemen Real Madrid sendiri untuk memprioritaskan pemain-pemain akademi yang berkeluarga negara Spanyol untuk dijadikan proyek utama menjadi skuad atau starting eleven Real Madrid mendatang ya. Sehingga nantinya hal-hal seperti ini tidak terulang kembali karena mau tidak mau ketika pemain dari klub, apalagi Madrid itu kan ibu kota Spanyol ya, masa klub ibu kota nggak ada satupun perwakilannya yang membela negara gitu kan. Ini kan menjadi sesuatu yang, bukan memalukan tetapi miris gitu kan. Nah, kalau ngomong-ngomong seperti itu, ada yang lebih miris lagi guys, yaitu nasibnya dari Dean Huijsen ya. Di mana Dean Huijsen ini kan pemain Real Madrid. Dia meninggalkan timnas Belanda agar bisa memenangkan Piala Dunia bersama timnas Spanyol. Tapi apa yang terjadi, Huijsen malah tidak dipakai oleh timnas Spanyol. Nah, ini yang paling miris lagi ya. Salah satu pemain muda yang mungkin mendapatkan menit bermain yang cukup banyak di Real Madrid itu Dean Huijsen ya. Meskipun ya tidak selalu menjadi starting, tidak bermain penuh 90 menit, tetapi ya sering dimainkan entah itu babak pertama ataupun di babak kedua. Yang bikin miris adalah Dean Huijsen itu sampai rela pindah kewarganegaraan karena sebelumnya Dean Huijsen itu sudah pernah bermain di timnas Belanda muda ya, Belandanya gitu kan. Memutuskan untuk pindah kewarganegaraan ke Spanyol dengan harapan bisa membela Spanyol untuk Piala Dunia, itu harapan alasan utamanya ya, motivasi utamanya gitu kan. Tetapi ketika sudah resmi berpaspor Spanyol, Dean Huijsen malah tidak diikut sertakan ke dalam skuad timnas Spanyol di Piala Dunia bulan depan. Ini kan menjadi sebuah pukulan ya. Bahkan salah satu dari pihak keluarga yaitu ayahnya sendiri, ayah dari Dean Huijsen itu mengungkapkan kekecewaannya kenapa kok anaknya tidak diberi kesempatan padahal meskipun tidak dijadikan starter ya at least bisa dibawa untuk jadi pemain pelapis atau menghangatkan bangku cadangan ini masih oke, karena secara kualitas ya dia itu bermain di Real Madrid otomatis ya kualitasnya oke gitu kan. Ya seenggaknya harus ada salah satu pemain Real Madrid lah gitu kan. Nah, akibat dari hal tersebut banyak sekali serangan yang, menyerang pelatih dari timnas Spanyol dari kalangan Madridista dan ini juga masih menjadi bumbu-bumbu menarik menjelang Piala Dunia ya guys ya. Nah, ngomong-ngomong soal Real Madrid nih guys, emang Real Madrid itu kayak bener kata Carlo Ancelotti ya, Carlo Ancelotti itu berpendapat bahwa Real Madrid itu sedang berada dalam keadaan di mana Real Madrid dipaksa untuk membangun ulang atau meregenerasi bukan hanya skuad tetapi seluruh manajemennya. Ya termasuk dari presidennya karena kita tahu era Florentino Perez itu kan udah sampai 20 tahunan ya. Sehingga memang sudah ada di titik jenuh gitu kan. Bahkan ya, indikasinya sudah terlihat back to back 2 musim tanpa gelar juga ini menjadi indikasi kuat bahwa Real Madrid itu butuh penyegaran ya, kayak era harus berakhir dan harus ada era yang baru. Nah, ini juga ada kabar yang menarik nih tentang Florentino Perez ya. Resmi pencalonan Enrique Riquelme telah disetujui oleh Dewan Pemilihan Real Madrid. Untuk pertama kalinya sejak tahun 2026 akan ada pemilihan presiden Real Madrid. Artinya, jabatan presiden Real Madrid tidak akan langsung dipegang oleh satu kandidat saja. Melainkan akan ditentukan melalui proses pemungutan suara atau pemilu klub ya. Sudah hampir 20 tahun guys sejak terakhir kali Real Madrid mengadakan pemilihan presiden yang benar-benar memiliki lebih dari satu kandidat. Para anggota klub atau socios ya, ini akan memilih kesempatan untuk memilih siapa yang akan memimpin Real Madrid di masa yang akan datang. Momen bersejarah bagi Real Madrid, siapa yang akan menjadi presiden berikutnya, dilansir dari The Madrid Fuse ya. Ini benar-benar ya mungkin sudah waktunya ya say goodbye untuk Florentino Perez karena ya seperti yang gue bilang tadi Real Madrid sudah sedang berada di titik jenuhnya gitu kan. Sehingga ya butuh penyegaran bukan hanya perombakan besar-besaran di skuad tetapi juga perombakan besar-besaran di sisi manajemen berikut dari presiden itu sendiri ya. Dimana bukan kaleng-kaleng ini adalah sosok manusia yang berani menantang Florentino Perez ya. Berani mengkudeta posisi Florentino Perez yang sudah dikuasainya selama 20 tahun dan tidak main-main. Sosok ini bukan sosok sembarangan karena Enrique Riquelme juga termasuk dia
mendaftar sebagai sosios atau sebagai bagian dari, kepemilikan Real Madrid ya, itu sudah sejak usianya 18 tahun dan sekarang sudah berada di 30 tahun dia bagian dari Real Madrid sehingga mempunyai hak untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Dan rumornya kemarin berkas-berkas sudah disetujui semua, semua syarat sudah dipenuhi, jadi Enrique Riquelme itu berhak mengajukan diri sebagai presiden Real Madrid. Sehingga ini, mengganggu beberapa keputusan dari Real Madrid ya. Yang pertama, seharusnya, here we go-nya Jose Mourinho itu dilakukan kemarin, tetapi karena memang harus ada election atau pemilihan presiden, sehingga keputusan untuk here we go atau peresmian, Jose Mourinho itu terpaksa ditunda. Dan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa keputusan terhadap pemilihan presiden ini kan ada di tangan para ini ya, para orang-orang yang memiliki hak untuk voting kan. Di bagian dari Real Madrid itu sendiri. Ini juga kita akan melihat apakah Florentino Perez masih kuat untuk mempertahankan posisinya atau memang era baru Real Madrid akan, segera dimulai ya. Ini juga patut jadi, sesuatu yang ditunggu oleh semua orang gitu kan. Dan ini juga ada kaitannya kenapa Real Madrid itu back to back 2 tahun tanpa gelar, tidak ada satupun pemain Real Madrid yang bergabung ke skuad timnas Spanyol, ini juga pasti ada kaitannya ya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih guys tentang situasi dari Real Madrid saat ini, di mana ini adalah beruntunnya banyak sekali fun fact dan juga rekor buruk yang terjadi pada klub Real Madrid ini karena memang ya ini adalah akhir era dari Opa Perez ya kalau menurut gue pribadi ya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih guys? Coba dong drop opini kalian tentang situasi Real Madrid saat ini. Nah, pertanyaannya gue ganti aja nih. Pertanyaannya adalah menurut kalian antara Florentino Perez dan juga Enrique Riquelme siapa yang akan terpilih menjadi presiden? Apakah Florentino Perez atau Enrique Riquelme? Coba dong drop opini kalian di kolom komentar.